Halo sahabat bonsai, uh, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, kembali lagi ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen, channel yang saya buat, yang kita ketahui bahwa saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, sisi pandang yang berbeda, bagaimana kita melihat sebuah pohon di alam yang kita sebut dengan bonsai. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan atau menunjukkan proses atau sebuah proses reposisi bagaimana kita mengoptimalkan atau memaksimalkan bahan yang kita punya, yang kebetulan di sini bahannya adalah Ulmus micro atau Chinese elm atau yang di Eropa dikenal dengan Ulmus minor ya. Ya, jadi kita mempunyai sebuah pohon ulmus yang ya dikatakan lumayan besar. Pada umumnya ulmus akan tumbuh dan berkembang memanjang. Makanya membuat sebuah bonsai ulmus biasanya mereka yang punya bahan yang panjang, mereka akan berusaha membuat sebuah gerakan, membuat twist bagaimana mengatraktifkan sebuah gerakan pada bonsai ulmus. Akan tetapi kesulitan dan kekurangan di sana tentu ada. Biasanya pada bahan yang seperti itu akan, walaupun mereka memiliki atau mereka membuat sebuah gerakan yang twist, yang ekstrim atau segala halnya, tetapi masih terkesan silindris atau silinder. Jadi dari batang sampai 3/4 atau setengah lebih besar dari batang itu tetap sama. Tentu saja itu merupakan visual atau sebuah gambaran pohon atau sebuah bonsai yang kurang enak dipandang. Dengan sisi pandang saya, bagaimana memaksimalkan bahan seperti itu. Dari sisi yang lain, sebuah bonsai atau konsep bonsai, menurut sisi pandang saya, bukan lagi sebuah tanaman di pot yang kita kenal dengan bonsai. Bagaimana kita membuat sebuah gambaran alam, menceritakan alam itu sendiri. Nah, jadi pada saat ini atau episode kali ini, saya ingin menampilkan sebuah pohon ulmus atau pohon yang lain, bagaimana sebuah pohon bisa beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Kita ambil contoh pohon ini, bagaimana dia beradaptasi dengan bebatuan, bagaimana dia berusaha menjalar atau terhimpit batu dan menyesuaikan diri dengan bentuk dari batu itu sendiri dalam upaya pertahanan hidup, baik mencari nutrisi, mencari sinar, ataupun mencari sumber makanan agar bisa bertahan hidup. Cukup seperti itu, jadi lebih baik kita menyaksikan bagaimana saya memproses pohon ini dari bahan yang saya katakan tadi, sebuah pohon yang panjang, kemudian ditwist, dibuatkan gerakan, akan tetapi saya masih melihat sebuah gerakan yang monoton. Makanya saya membuat sebuah sari atau kupasan pada kulit itu yang nantinya akan menutup dan mengubah sebuah sisi pandang kita bahwa pohon itu tidak silindris lagi, dan juga menambahkan batu agar menutup sebagian ruang agar terlihat lebih dinamis tentunya, dan mendapatkan sebuah kesan alam atau peristiwa di alam atau drama alam sebuah pohon yang bertahan hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, para sahabat bonsai, ini adalah jenis pohon ulmus ya. Pohon ulmus itu sendiri ada beberapa jenis, ada yang biru, ada yang mikro, dan ada yang lokal. Kebetulan saya mengerjakan yang lokal, punya dari teman saya ya, Boyan Budiarte dari Belah Batu. Ya, jadi seperti ini penampakannya, bagaimana pohon ini walaupun ditekuk dengan cukup ekstrim, akan tetapi kita bisa melihat dari batangnya itu terlihat silindris. Jadi kalau kita mengoptimalkan bahan seperti ini, ada banyak cara. Ya, pertama-tama saya akan membersihkan kulit batang atau kulit kambiumnya dengan menggunakan jet cleaner ya, agar melepaskan kerak ataupun lumut-lumut yang nantinya dapat mengurangi kesehatan dari pohon itu sendiri. Hal ini sangat penting
dalam menjaga kesehatan pohon itu dari batangnya. Nah, jadi seperti ini, pohon kelihatan lebih bersih dan lebih segar. Warnanya pun mulai muncul agak kemerahan. Saya start dengan prepare alat-alat yang akan saya pergunakan, baik dari kawat, bark splitter, wire cutter, gunting pruning, dan catok ya. Saya mengikat daripada batangnya ini menggunakan tali plastik atau yang kenal dengan tali raffia, bertujuan untuk pengaman daripada kulit kamium itu sendiri. Nanti pada saat melakukan penarikan tidak terkelupas ataupun segala macamnya yang bisa menyebabkan visual pohon menjadi rusak atau bahkan membuat pohon menjadi stres. Di sini saya menggunakan alat penarik. Ini sebenarnya adalah sebuah alat penjepit. Kalian bisa mendapatkannya di toko material atau toko-toko bangunan. Jadi untuk mempermudah proses penarikan, karena kalau kita melakukannya dengan manual atau dengan menggunakan tangan, kita tidak bisa mengoptimalkan sebuah tarikan dengan pelan, karena kemungkinan bisa retak dan segala macam. Akan tetapi kalau menggunakan alat penarik seperti ini, kita bisa melakukannya dengan pelan sambil memperhatikan apakah ada kamium yang retak atau bahkan batang yang mulai patah. Dan kemudian saya menambahkan skru sebagai pengait nantinya, sebagai pengganti daripada penarik itu. Saya menambahkan kawat hitam aluminium yang berukuran 6 mm sebagai penahan daripada tarikan yang saya buat tadi. Saya menggunakan skru yang anti karat agar tidak mempengaruhi batang ataupun pertumbuhan pohon ke depannya. Jadi itu sangat penting dan perlu diperhatikan. 6 mm ukuran kawat yang saya pakai karena ukuran batang memang cukup besar dan perlawanan juga cukup kuat ya. Jadi harus menggunakan ukuran kawat yang cukup besar juga. Saya menggunakan aluminium agar juga tidak berkarat nantinya dan bisa bertahan lama. Saya membuat 2 buah tekukan. Yang pertama mendekati pada akar, dan kedua tekukan kedua yang mendekati arah mahkota, agar tekukan awalnya itu tidak terlihat monoton ya. Dan lebih terlihat natural. Bisa kalian lihat. Saya juga menggunakan kain hitam untuk pengaman daripada kamium itu sendiri, karena alat penarik itu bisa mengelupas kulit daripada batang pohon ini. Jadi bertujuan untuk pengamannya. Saya membuat sebuah sketsa dasar agar apa yang saya inginkan ke depannya dalam konsep pohon ini lebih pasti, dan saya juga mempunyai bayangan pasti bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, baik dalam melakukan penutupan kawat tadi dengan menggunakan batu, dan juga membuat sebuah irama alam bagaimana batu nanti bisa terlihat menyatu dan terlihat natural pada batang pohonnya.
saya juga melakukan sari line ya, atau melakukan pengupasan daripada kulit kambiumnya agar lebih mendapatkan ke depannya sebuah drama alam. Pohon ini mendapat kekerasan dari alam sekitarnya, dari celah-celah berusaha untuk bertahan hidup di antara bebatuan. Tentu saja saya tidak membukanya terlalu lebar karena saya ingin mendapatkan ke depannya kupasan ini menutup dan membuat sebuah suratan-suratan yang terlihat pohon ini seperti tergelincir ataupun terperas. Kemudian saya membersihkan daripada kupasan-kupasan tadi dengan menggunakan blowtorch ya. Oke, kita lanjut dalam penggantian pot dan penggantian media. Nah, bisa kalian lihat bahwa akarnya sudah penuh dan medianya sudah kurang baik ya, nutrisinya sudah berkurang. Jadi saya akan melakukan pergantian pot dan juga melakukan pergantian media sambil menambahkan pupuk Dekastar. Kawat untuk pengikat pada bagian pot ini sangat penting untuk menjaga kestabilan reposisi kita nanti agar tidak bergerak pada saat pemindahan ataupun pada saat terkena angin nantinya, pada saat kita display di taman ataupun di halaman rumah kita. Saya menggunakan pasir malang halus dan juga menggunakan pupuk Dekastar ya, untuk pegangan awal pada saat melakukan pergantian pot dan pergantian media ini. Kemudian kawat tadi dari anchor potnya itu kita ikatkan ke pohon. Nah, tujuan inilah. Dan sekarang melakukan penambahan batu. Kita ikat ke dalam pohonnya dan kemudian kita lanjut dalam pemasangan dari konsep batunya. Di sini kembali sesuai selera ya. Akan tetapi tujuan saya di sini adalah menutup daripada ikatan kawat tadi saat kita melakukan penambahan tekukan. Jadi fungsi batu di sini adalah selain untuk membuat sebuah drama alam dan juga menutupi daripada ikatan kawat tadi dan skru yang mengikat atau engkor kawatnya tadi. Saya memperkuat penambahan batu ini menggunakan semen dengan kapur kalsium ya. Kalau di Bali kita bilang semen mil atau kapur mil yang biasanya untuk bahan bangunan. Kemudian scene berpindah bagaimana saya melakukan pelepasan kawat awal dan kemudian melakukan wiring kembali, dan kemudian membuka percabangan dan dimensi, memotong beberapa cabang yang terlalu lebat agar pohon lebih kelihatan dinamis, dan berharap kedepannya pohon akan mendapatkan pucuk-pucuk baru dan berkembang, dan kemudian bisa membuat pola-pola atau tajuk-tajuk, dan juga melakukan penambahan lidah api untuk memperkuat awan-awan polanya nanti. Untuk jenis ulmus adalah jenis pohon yang cukup bandel dan juga cukup lentur ya. Jadi tidak mengalami kesulitan yang cukup dalam melakukan pembukaan kawat atau melakukan wiring ulang.
Dan saya juga melakukan pemangkasan yang agak berat di arah mahkota, karena pada saat awalnya pohon agak terlepas ya, artinya jarang di pruning atau jarang di press, jadi mahkotanya terlihat berat. Dan kemudian saya melakukan pemangkasan agak berat ya pada arah mahkota. Akan tetapi karena itu arah mahkota, dia akan mendapatkan penyinaran full dan juga embun full. Jadi untuk kedepannya tidak akan ada masalah, karena jenis pohon apapun daripada arah mahkota akan selalu lebih cepat rimbun atau lebat daripada cabang-cabang di bawahnya nanti. Oke, para sahabat bonsai, demikian tadi sedikit penjelasan bagaimana saya membuat sebuah drama alam pada pohon ulmus ini, atau bagaimana saya melihat pandangan atau membuat sebuah sisi bagaimana mengoptimalkan sebuah bonsai atau bahan bonsai yang terkesan silindris. Untuk mengoptimalkan hal seperti ini, saya menambahkan batu karang dan juga membuka daripada sari lainnya, agar lebih membuat pohon ini ke depannya tidak terkesan silinder ataupun monoton, agar terlihat lebih dinamis dan lebih membuka ruang dimensi, akan pohon ini terlihat lebih matang dan membuat sebuah konsep yang lebih pasti atau lebih jelas ke depannya. Sekarang saya melakukan pengecatan dengan warna ataupun cat genteng ya. Banyak yang bertanya di kolom komentar cat apa yang dipakai. Saya menggunakan cat yang sederhana, yaitu cat genteng. Ini berbase air atau yang juga disebut dengan semi akrilik. Jadi menurut daripada warnanya itu adalah kita membuat bagaimana kita mengikuti warna dari batu alam itu sendiri. Jadi untuk pohon ulmus ini saya ingin menampilkan sebuah kontras dari batu dan warna batangnya itu terpisah. Jadi membuat alur dari pohon ini terlihat jelas. Jadi warna batunya saya buat agak terang ya, karena kulit daripada ulmus ini agak coklat gelap. Jadi akan menimbulkan efek kontras dan kita bisa melihat jelas daripada alur batang itu mencengkram atau melilit atau tertindih oleh batu itu sendiri. Oke sahabat, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengertian dalam memberi penjelasan. Ini adalah pengalaman pribadi. Jika kalian menyukai konsep seperti ini, kalian bisa mencobanya di rumah dengan bahan apapun yang kalian miliki. Oke sahabat, ikuti terus ya Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.